Mereka mengejek, mereka mencela, ini anak nakal, masa depan gak ada. Memang sekarang aku tak bekerja, bisnisku lebih dari mereka. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar, tapi masih batas wajar. Lo semua lah yang paling benar. Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Paparan asap rokok amat berbahaya bagi anak. Bahkan sebelum ia lahir ke dunia, asap rokok adalah penyebab bayi meninggal dalam kandungan. Cacat lahir juga jadi risikonya. Paparannya bisa melalui asap rokok yang dihirup oleh sang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembahasan penting mengenai masa depan generasi kita. Hari ini kita akan membongkar ancaman rokok bagi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, serta melihat bagaimana perspektif Islam dan Sustainable Development Goals atau SDGs dalam memandang isu ini. Ingatlah, rokok bukan sekadar kebiasaan pribadi, melainkan ancaman nyata bagi pembangunan umat yang melemahkan kualitas generasi dan merusak lingkungan. Tahukah Anda, di Indonesia rokok menyebabkan lebih dari 200.000 kematian setiap tahunnya akibat kanker paru-paru, stroke, dan jantung. Yang lebih memprihatinkan lagi, jumlah perokok remaja usia 10-18 tahun terus meningkat karena pengaruh iklan dan harga yang murah. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tapi juga ekonomi keluarga, di mana 10 hingga 20% pendapatan habis hanya untuk rokok. Menggeser kebutuhan gizi dan pendidikan secara global, puntung rokok adalah sampah beracun terbesar di dunia. Isu ini sangat relevan dengan SDG nomor 3 kesehatan dan SDG nomor 12 tentang konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman yang artinya, "Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan." Rokok juga termasuk habais atau hal buruk yang diharamkan dalam surat Al-A'raf ayat 157 karena zat beracunnya, yang artinya, orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, serta mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dalam skala global, pengendalian rokok mendukung 4 poin SDGs utama. Pertama, SDG 3, yaitu untuk mengurangi penyakit mematikan. Kedua, SDG 12, karena merokok adalah bentuk konsumsi tidak bertanggung jawab. Ketiga, SDG 1, membantu pengentasan kemiskinan dengan mengalihkan dana rokok untuk kebutuhan pokok. Dan keempat, SDG 13, yakni aksi iklim, mengingat industri tembakau memicu deforestasi dan menghasilkan 4,5 triliun sampah puntung setiap tahunnya. Jika dianalisis melalui Maqasid Syariah, rokok melanggar 5 aspek utama: menjaga jiwa, harta, akal, keturunan, dan lingkungan. Solusi nyata sudah mulai terlihat dengan adanya kawasan tanpa rokok di masjid, pesantren, dan kampus. Sebagai mahasiswa, kita punya peran besar dalam melakukan kampanye digital dan edukasi kreatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Apa yang bisa kita lakukan? Bagi individu yang tidak bertahap, gunakan aplikasi pelacak dan ganti dengan kebiasaan sehat seperti olahraga. Lalu bagi institusi pendidikan, misalnya terapkan dana bebas rokok yang tegas dan sediakan layanan konseling. Dan bagi masyarakat, mari gerakan aksi bersih untuk rokok, tolak iklan rokok di lingkungan kita, dan buatlah peraturan kampus sehat tingkat RT dan RW. Terima kasih. Rokok bukan hanya soal kesehatan, tapi soal tanggung jawab kita terhadap ekonomi, lingkungan, dan agama. Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Mari berkontribusi untuk lingkungan yang lebih bersih dan masa depan yang lebih cerah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.